this guy. Huh, Anita darling, what a Selamat datang kembali. Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini saya akan membahas film terbaru Disney yang berjudul Cruella. Yap, keluaran tahun 2021. Film yang disutradarai oleh Craig Gillespie ini dibintangi oleh Emma Stone, Emma Thompson, Emily Beckham, Kirby Howell-Baptiste, Joel Fry, Mark Strong, John McCrea, Paul Walter Hauser, dan masih banyak lagi. Dan bersiaplah untuk terkena spoiler! Cerita ini dimulai dari kelahiran bayi perempuan bernama Estella yang memiliki rambut separuh hitam dan separuh putih. Saat remaja, gadis ini memang nyentrik, kreatif, cerdas, dan juga bukan orang yang suka ditindas apalagi oleh laki-laki. Di sekolah, dia suka menolong temannya, Anita Darling, dari bullying. Karena sering terjadi keributan, Estella sampai harus keluar sekolah dan pindah ke London bersama ibunya, Catherine. Dalam perjalanannya ke London, Estella memiliki janji bersama ibunya untuk ngeteh-ngeteh cantik di Regent Park Fountain. Masih di England, mereka tiba di Hellman Hall. Catherine meminta Estella untuk tinggal di mobil karena ia akan pergi menemui seseorang sebentar saja. Namun, anak cerdas memang susah dibendung rasa ingin tahunya. Estella pun masuk ke dalam dan melihat fashion show untuk pertama kalinya. Sayangnya Estella tertangkap basah, beruntung bisa segera kabur. Sambil dikejar anjing, Estella pergi keluar dan melihat ibunya bersama orang lain. Namun, Catherine malah terdorong oleh anjing dan jatuh ke jurang. Estella yang melihat hal itu merasa bersalah karena sebelumnya ia yang dikejar oleh anjing. Dengan cepat Estella pergi dari sana dan melompat ke sebuah mobil. Estella melihat Regent Park Fountain dan turun di sana. Sambil menyesali yang telah terjadi, dia meratapi tempat itu. Esok harinya, Estella bertemu dengan Horace dan juga Jasper. Saat mereka kabur karena ada polisi, Estella mengikuti mereka berdua karena tidak memiliki tempat tujuan. Estella menceritakan apa yang terjadi pada dirinya dan menjadi bagian dari keluarga itu. Estella memutuskan untuk merubah penampilannya, dan inilah Estella dewasa. Keluarga ini berbeda dengan keluarga yang lain. Mereka benar-benar ahli dalam mencuri agar bisa bertahan hidup. Estella yang selalu bermimpi menjadi fashion designer itu pun mendapat kado ulang tahun dari Jasper. Yaps, kadonya berupa pekerjaan di Liberty sebagai cleaning service. Estella dengan gigih meminta kesempatan kepada manajer untuk dapat mendesain pakaian, namun selalu ditolak. Hingga akhirnya ia mendapatkan tugas untuk membersihkan Liberty semalaman dan ada sedikit alkohol yang melepaskan keberanian berekspresinya. Pagi harinya, Estella terbangun di samping karyanya yang saat itu bahkan manajer Liberty tidak menyukainya. Namun, saat fashion designer Baroness von Hellman datang, dia langsung menyukainya dan merekrut Estella tanpa basa-basi. Jam 5 pagi, Estella sudah datang ke tempat Baroness. Ia memulai pekerjaannya hari itu dengan mendengarkan sedikit narsis Baroness dan meminta semuanya menyiapkan sesuatu untuk show-nya yang terbaru. Estella mengambil keperluan dalam menghasilkan karya untuk diperlihatkan kepada Baroness. Dan hasilnya not bad. Karya Estella cukup disukai oleh Baroness. Sore harinya, Estella masuk ke toko Second Time Around dan berkenalan dengan Artie. Di sana, Estella tertarik dengan gaun Baroness tahun 1965 Winter Collection yang berada di jendela. Hari berikutnya, saat pulang Baroness mengajak Estella. Di mobil, Estella membuat rancangannya dan ada input dari Baroness.
Setibanya di rumah Baroness, ternyata ia sedang mempersiapkan rumahnya untuk acara Black and White Ball. Dan ada ruangan khusus yang sempat menarik perhatian Estella. Kemudian, Baroness melihat hasil karya Estella dan menyukainya. Regent Park Fountain merupakan tempat yang selalu Estella datangi saat ia merasa sedih maupun senang. Saat bekerja, Estella mengenali liontin yang dikenakan oleh Baroness. Baroness menceritakan kalau liontin tersebut sebelumnya dicuri oleh pelayannya dan sekarang sudah kembali. Estella yang mendengar hal itu tentu saja tidak percaya karena Catherine yang ia kenal sangatlah baik. Estella galau. Setelah berpikir lama, ia akhirnya memutuskan untuk merebut kembali liontin tersebut karena itu pemberian dari ibunya, Catherine. Estella membuat rencana dan akan memanfaatkan momen acara Black and White Ball. Namun, sebelumnya ia harus mengecek situasi di rumah tersebut secara detail termasuk schedule penjaga dan CCTV. Acara Black and White Ball pun digelar. Horace dan Jasper melakukan aksinya dengan masuk dari depan sebagai pest control dan mengotak-atik sedikit view CCTV. Ada yang ingat Anita Darling? Yaps, sekarang dia sudah menjadi wartawan hebat dan berada di acara tersebut. Bukan, Cruella. Cruella pun datang dan menunjukkan dirinya untuk pertama kali ke publik dengan cara yang luar biasa. Horace yang sedang berusaha mencuri liontin itu gagal. Selain karena diketahui oleh penjaga, ternyata liontin tersebut sedang dipakai oleh Baroness. Cruella berbincang dengan Baroness. Di tempat lain, Jasper bersiap untuk mengacaukan pesta agar bisa kabur bersama rekannya. Saat kekacauan terjadi karena tikus, Cruella dengan cepat mengambil liontin dari Baroness. Namun, Baroness yang sadar liontinnya bersama Buddy memerintahkan anjingnya untuk menangkap anjing tersebut. Di saat yang bersamaan, Cruella pun teringat detail kejadian 10 tahun yang lalu dan apesnya liontin itu tertelan oleh salah satu anjing Baroness. Saat kabur, mobil mereka terkena derek karena melanggar aturan parkir. Cruella kemudian mencuri sebuah mobil Panther DeVille tahun 1974 dan mengajak teman-temannya pergi dari tempat itu. Kemudian mereka berhenti karena Cruella menyadari satu hal tentang kematian ibunya, yaitu anjing tersebut mendapat perintah saat peluitnya ditiup. Siapa yang bisa tidur setelah mengetahui fakta mengerikan seperti itu? Balas dendam pun menjadi pilihan Cruella. Esok harinya, Cruella meminta kepada Horace dan Jasper untuk menculik anjing-anjing Baroness. Kemudian, Cruella pergi menemui Anita Darling di London Editorial Office untuk memintanya membuat berita tentang Cruella agar menjadi trending topik. Selanjutnya, Cruella menemui Artie untuk mengajaknya membuat karya sebagai fashion designer dan tentu saja Horace dan Jasper pun berhasil menangkap anjing-anjing milik Baroness. Cruella dan Artie tiba di rumah mereka. Sikap Cruella mulai keterlaluan dengan memerintahkan Horace dan Jasper semaunya. Kemudian, dia pun pergi ke tempat Baroness, tentu saja sebagai Estella. Di kantor, Baroness melihat dan menanyakan kepada John tentang Cruella dan rambutnya yang terlihat familiar. Clue ini akan berhubungan dengan fakta yang mengejutkan nanti. Estella yang datang terlambat pun segera ikut meeting. Baroness meminta kepada semua desainer untuk menyiapkan spring collection untuk London's Fashion Year pada meeting tersebut. 3 kali Baroness gagal menjadi pusat perhatian. Cruella selalu muncul, mencuri perhatian wartawan, dan desain karyanya mulai diakui, bahkan menjadi trending topik. Baroness yang belum mendapatkan signature untuk fashion show-nya mulai gelisah dan mengawasi Estella saat makan siang. Kemudian, desain Estella yang dibuatnya saat makan siang diambil oleh Baroness sebagai signature. Hari berikutnya, Baroness memecat Roger karena tidak bisa memasukkan Cruella ke penjara. Kemudian, Baroness menemui Anita Darling dan dengan sedikit mengancam, dia menanyakan tentang Cruella dan pergi. Setibanya di kantor, dia melihat Estella sedang menyiapkan signature-nya. Dan disinilah Baroness memperhatikan Horace saat dia membawa manik-manik untuk dress-nya. Esok harinya, signature Baroness pun jadi, dan semua terkesima akan hasilnya termasuk Baroness. Saat malam tiba, Horace dan Jasper masuk ke tempat Baroness. Hal ini sengaja dilakukan agar seolah-olah Cruella datang untuk dress barunya Baroness. Esok harinya, Baroness pun memasukkan semua dress yang digunakan untuk fashion show ke dalam brankas. Dan
Tidak ketinggalan, Estella menjahili kunci brankas tersebut. Malam fashion show Baroness pun tiba. Pintu brankas tidak bisa dibuka sama sekali sampai harus dibuka secara paksa. Para undangan pun menunggu dengan gelisah. Dan sebagai hantaman terbesar, manik dari kepompong emas yang dikirim dari hutan Amerika Selatan, semuanya berubah menjadi kupu-kupu macan tutul dan mengusir para tamu yang ada di sana. Di luar gedung, para undangan disajikan musik yang lebih ngebeat. Ini kali keempatnya Cruella menghancurkan image serta kegiatan Baroness dan menggantinya dengan kegiatan yang lebih fresh dan spektakuler. Kegiatan ini pun terhenti ketika polisi datang. Baroness melihat Horace lagi. Kali ini, Baroness bertindak lebih jauh. Dia mendatangi tempat tinggal Cruella dan menggunakan teman-temannya sebagai sandera. Kali ini, Baroness akan membunuh Cruella dan menggunakan Horace dan Jasper sebagai tersangka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Baroness membakar tempat itu dan pergi meninggalkan Cruella, dan di saat yang genting, ada yang datang menyelamatkan Cruella. Ternyata yang menyelamatkan Cruella adalah John. John merupakan tangan kanan dari Baron, ayah kandung Estella, dan Baroness adalah ibu kandung yang tidak menginginkan adanya anak. Saat lahir, ayahnya sedang dalam perjalanan bisnis, dan John diperintahkan untuk menyingkirkannya. John yang tidak tega kemudian bertemu dengan Catherine, dan Catherine membawanya pergi jauh sekaligus menyelamatkan nyawanya. Hal gila ini membuat Estella semakin terpuruk. Dia pergi dari tempat John menuju Regent Park Fountain, tempat yang paling sering didatangi saat dia sedang dalam perasaan apapun. Pertarungan hebat terjadi dalam batin Estella. Mengetahui wanita yang dia sayang bukanlah ibu kandungnya, dan wanita yang paling ia benci adalah ibu kandungnya. Pada akhirnya dia tetap memutuskan untuk balas dendam meski Baroness adalah ibu kandungnya. Bertempat di Hellman Hall, komisaris polisi memberikan informasi kepada Baroness bahwa jasad Estella tidak ditemukan di tempat kebakaran, dan itu membuat Baroness menjadi marah. Hal pertama yang dilakukan Estella adalah membebaskan keluarganya, yaitu Horace dan Jasper. Malam harinya, Estella memancing para polisi yang berjaga dengan membuat kekacauan di kantor polisi sehingga para polisi mengejar Estella. Horace dan Jasper hanya perlu alat yang tepat agar bisa keluar dari penjara. Dan terakhir, Estella pun berhasil lolos dari kejaran para polisi. Awalnya Horace dan Jasper menolak Estella karena kejadian terakhir. Namun, saat diberitahu bahwa Baroness adalah ibu kandungnya, mereka berdua terkejut dan ingin tahu cerita lengkapnya. Setelah mengetahui semua cerita Estella termasuk adanya John yang membantu Estella, selanjutnya mereka membuat rencana untuk mengatasi sumber masalahnya, yaitu Baroness. Estella pun mencari arti kembali dan mengajaknya turut serta. Kali ini rencananya benar-benar rapi dan keren. Mereka mengirimi semua tamu undangan The Baroness Charity Gala dengan desain pakaian yang tak terduga sebelumnya. The Baroness Charity Gala pun tiba. Baroness sempat menanyakan tentang anaknya kepada John, namun John tidak memberikan jawaban pasti. Para undangan pun tiba, namun karena ciri-ciri mereka seperti Cruella, para pengawal langsung menangkapnya, dan tentu saja para undangan marah. Selanjutnya Jasper menggunakan radio memberikan perintah palsu atas nama Baroness agar semua pengawal pergi ke perpustakaan, dan Horace menguncinya dari luar. Saat Baroness memasuki tempat acara, perasaannya campur aduk ketika melihat para undangan, dan dengan terpaksa Baroness pun memberikan penghormatan kepada Cruella yang dikabarkan meninggal baru-baru ini. Kemudian Baroness mingle untuk bertemu dengan para undangan. Kesempatan ini dipergunakan oleh Cruella untuk mencuri peluit anjing dari tangan Baroness tanpa diketahui olehnya. Cruella kemudian menjadi Estella dan meniup peluit anjing yang memaksa Baroness bergerak keluar. Dengan tenang, Estella menunggu Baroness di tebing tempat Catherine jatuh dulu. Baroness memerintahkan anjingnya untuk menyerang Estella, namun anjing itu mengenalinya dan patuh. Estella mengungkapkan jati dirinya di depan ibu kandungnya, dan
teman-temannya yang masih di dalam meminta seluruh undangan untuk ke teras dengan mengatasnamakan Baroness. Setelah mengetahui Estella adalah anaknya, Baroness berusaha mendekat dan memeluknya. Estella masih ingin menerima hal tersebut, namun Estella tidak bodoh. Dan benar saja, Baroness mendorong Estella ke jurang sama seperti Catherine dulu. Karena banyak saksi yang melihat hal ini, Baroness tidak bisa mengelak lagi dan langsung ditangkap oleh polisi. Cruella pun datang untuk melihat Baroness dibawa oleh polisi. Pemakaman untuk Estella pun dibuat agar terlihat ada dua orang yang berbeda. Kemudian, semua harta Estella diberikan kepada Cruella lewat notaris. Sungguh rencana yang sangat matang. Cruella atau Estella memang berhak atas harta tersebut, karena semua itu milik ayahnya Baron. Dan film pun selesai. Bravo Walt Disney. Mereka membuat film Cruella ini sangat luar biasa. Bahkan, ceritanya jadi lebih deep untuk mengenal karakter Cruella. Dan, sepertinya harus ada koreksi kalau ada yang bilang surga di telapak kaki ibu. Kenapa? Harus diperhatikan juga ibu yang seperti apa. Contoh, Baroness. Dia tanpa berkedip membuang dan mendorong anaknya sendiri ke jurang, dan itu melahirkan Cruella yang penuh dendam. Kalau ada yang punya pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar ya. Akhir kata, saya Dika pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye!